Hello guys, di sini saya akan menjelaskan hasil resume dari belajar saya pada mata kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi dari week 9 sampai week 15. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, perkenalkan dulu, nama saya Zuda Pradana Putra dari Prodi Sistem Informasi semester 6 dan saat ini saya kuliah di Universitas Narutama Surabaya. Bagaimana belajar kalian saat pandemi ini berlangsung? Semoga kalian semua masih semangat dalam belajar meski belajar dengan mandiri. Saya sendiri jujur kesusahan untuk belajar secara mandiri, tetapi kampus kami memiliki sebuah web learning untuk mengatasi masalah ini yang dinamakan Elina. Saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya resume pada mata kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi dari week 9 sampai 15. Pada week 9 akan dibahas tentang COVID-5. Di week 10 akan dibahas tentang IT Risk Management. Pada week 11 akan dibahas tentang IT Risk Management dan metodologi. Di week 12 akan dibahas tentang EA, yaitu Enterprise Architecture. Di week 13 akan membahas TOGAF. Di week 14 akan dibahas tentang benefit dari TOGAF. Dan di week terakhir yaitu week 15 akan dibahas tentang latihan TOGAF yang telah saya kerjakan. Oke, itu adalah materi-materi yang akan kita bahas nanti. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas detail setelah ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya membagi agendanya menjadi 4. Yang pertama profil saya, yang kedua outline course seperti tadi, yang ketiga material explanation, yang keempat conclusion. Yang pertama ini adalah profil saya, nama saya Zuda Pradana Putra. Untuk online course-nya seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari week 9 sampai week 15. Masuk ke pembahasan di week 9 membahas tentang COVID. Pada week 9 ini di Elina kita dikasih file PDF untuk dipelajari. Inti dari file PDF tersebut adalah COVID-5 itu dibangun dengan 5 prinsip utama. Yang pertama adalah meeting stakeholder need. COVID menyediakan metodologi one fit for all yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, covering the enterprise end-to-end. COVID-5 dalam implementasi melibatkan seluruh komponen perusahaan dari stakeholder, manajer, hingga staff. Di situ masing-masing memiliki peranannya agar tata kelola itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, applying a single integrated framework. COVID-5 seluruh kerangka best practice menjadi kerangka yang komprehensif. Yang keempat, enabling holistic approach. IT government pada organisasi memiliki banyak komponen, dari SDM, struktur, organisasi, kebijakan, dan lain-lain. Komponen ini saling berinteraksi satu dengan lainnya. COVID-5 dalam pendekatan secara holistik untuk memastikan IT governance itu berjalan dengan baik. Yang kelima, separating governance from management. Jadi di COVID-5 ini udah dibedakan apa itu governance, apa itu manajemen. Governance sendiri itu memastikan tata kelola terjaga dengan baik dan memanfaatkan IT lebih dari cost. Artinya IT memberikan value yang lebih. Sedangkan manajemen dilakukan secara nyata, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengadaan, dan lain-lain. Governance dan government itu saling melengkapi antara satu sama lain. Tetapi secara prinsip itu berbeda. Cara kerjanya itu berbeda. Masuk ke week 10 tentang IT Risk Management. Pada week 10 ini sama seperti tadi, dikasih file PDF dan didiskusikan
Dan ini saya sudah membuat mind map tentang IT Risk Management. IT Risk Management itu sendiri adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Risiko-risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari teknologi pada sebuah perusahaan. 3 proses IT Risk Management. Yang pertama, assessment, yaitu merujuk pada pencarian risiko dan penilaian tingkat keparahan risiko. Mitigation, yaitu penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko. Dan yang terakhir, gabungan dari assessment dan mitigation, yaitu merujuk pada evaluasi terhadap penanggulangan yang sudah dilakukan. Pada week 11 itu lanjutan dari week 10, yaitu IT Risk Management Methodology. Yang saya dapat dari sini adalah perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri itu berarti berupa makna atau ungkapan, dan itu sangat bersifat subjektif. Jadi penelitian kualitatif adalah studi yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material, lebih menekankan pada deskriptif yang holistik, yang menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang. Sedangkan kuantitatif itu lebih outputnya itu lebih ke angka, jadi bisa diukur. Sedangkan kualitatif itu tidak bisa diukur. Penelitian kuantitatif itu sendiri pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan pada penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada week 12 itu membahas tentang pengantar enterprise arsitektur. EA merupakan cetak biru. EA ini digunakan organisasi dan berisi sebuah proses bisnis, struktur data, software system yang di dalamnya terdapat komponen-komponen penting untuk membuat perusahaan itu berjalan dengan baik. Infrastruktur IT yang dirancang agar terpadu untuk mengefektivitaskan dan efisiensi dalam lingkungan organisasi. Gampangnya, proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data yang dikelola dengan aplikasi, yaitu aplikasi yang khusus untuk proses bisnis, yang semua berjalan di atas infrastruktur teknologi. Intinya, AI itu bertujuan untuk mengintegrasikan semua komponen dalam perusahaan. Poin plusnya itu yang pertama, mengurangi biaya operasional, efektif dan efisiensi dalam produksi dalam organisasi, dan mengurangi return of investment, dan masih banyak yang lainnya. Pada week 13 dijelaskan tentang TOGAF. Apa sih TOGAF itu? TOGAF itu merupakan framework dari Enterprise Architecture. TOGAF didesain untuk membantu mengikuti bisnis proses arsitektur untuk mendefinisikan strategi bisnis, governance, organisasi, dan kunci dari bisnis proses. TOGAF ADM. Sebagai komponen inti, TOGAF ADM menyediakan serangkaian proses iteratif mulai dari menyusun arsitektur, transisi, hingga mengelola proses realisasi arsitektur. TOGAF ADM terdiri dari beberapa fase. Fase intinya itu requirement management, menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM. Masuk ke fase pertama, yaitu preliminary phase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Fase yang kedua, yaitu architecture vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Fase yang ketiga, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati.
Masuk ke pembahasan 4. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Fase yang kelima, teknologi arsitektur. Fase ini merupakan fase membangun arsitektur teknologi yang diinginkan. Fase 6, opportunity and solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun arsitektur saat ini dan tujuannya untuk mengidentifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur. Fase yang ketujuh, migration planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis semua risiko dan biaya untuk kedepannya. Fase ke-8, implementation governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Fase yang terakhir yaitu yang ke-9, arsitektur change management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Jadi itu adalah alur dari pembuatan TOGAF ADM. Masuk ke week 14 tentang benefit dari TOGAF itu sendiri. Sejumlah perangkat tambahan dalam TOGAF 9 mendukung kegunaan yang lebih besar dari spesifikasi keseluruhan. Seperti struktur modular dari spesifikasi membuatnya lebih mudah seorang arsitektur untuk mempertimbangkan aspek spesifik dan kemampuan arsitektur. Benefit yang kedua, more focus on holistic enterprise change. Apa sih itu? TOGAF 9 melanjutkan evolusi ini dan menggabungkan perspektif perubahan yang lebih luas yang memungkinkan arsitektur perusahaan digunakan untuk menentukan transformasi di seluruh domain bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Benefit yang ketiga, more consistency of output. TOGAF 9 mencakup pertimbangan produk kerja arsitektur yang sangat ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses yang konsisten digunakan untuk menghasilkan keluaran yang konsisten. Sebenarnya masih banyak lagi benefit dari TOGAF, tapi saya hanya mengambil poin 3 ini untuk dijelaskan. Lanjut ke week ke-15, yaitu week terakhir sebelum masuk UAS. Week 15 ini di Elina kita dikasih sebuah tugas untuk pelatihan membuat arsitektur dengan menggunakan TOGAF ADM. Berikut adalah contoh yang telah saya buat. Arsitektur yang saya buat ini adalah tentang online course atau belajar online. Untuk PES yang preliminary prinsipal arsitekturnya itu wajib. Yang pertama harus mudah dipahami, yaitu arsitektur ini harus menggambarkan perusahaan secara umum. Oleh karena itu harus dapat mudah dimengerti oleh semua pihak. Poin kedua, diperbarui secara berkala. Arsitektur akan direview dan akan diperbarui secara berkala setiap 2 tahun supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, mengikuti kapabilitas organisasi. Arsitektur yang baik akan dikembangkan dengan diterapkan dengan mengikuti aturan perusahaan, baik secara organisasi maupun ekonomi. Untuk arsitektur goalnya, konsisten dalam meningkatkan performa perusahaan dalam menjalankan visi dan misi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Kolaborasi, memaksimalkan seluruh sumber daya manusia antar divisi agar menghasilkan arsitektur yang kuat dan meningkatkan pemahaman proses bisnis. Masuk ke PES yang kedua, arsitektur vision. Visi dari perusahaan ini adalah menjadikan perusahaan ini sebagai media dan penyedia jasa online course dengan kualitas terbaik di Indonesia. Misinya menyediakan layanan online course dengan sertifikasi sesuai bidang yang telah dipelajari. Materi akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan perusahaan saat ini agar lulusan dapat dengan mudah mencari pekerjaan. Bisnis model kanvas bisa kalian lihat seperti gambar berikut.
Ini masih bagian dari bisnis arsitektur. Masuk ke bisnis prinsipalnya. Strategi bisnis didukung oleh tujuan bisnis yang terdefinisi dengan baik dan nilai bisnis yang dibenarkan akan mendorong investasi dari IT tersebut. Proses bisnis harus otomatis ketika teknologi memungkinkan untuk mengurangi waktu dan biaya pemrosesan untuk meningkatkan servis dan kepuasan kepada customer. Proses manajemen informasi harus mematuhi semua hukum, kebijakan, dan peraturan yang telah dibuat agar alur dari perusahaan itu berjalan dengan baik atau tata kelola itu berjalan dengan baik. Seluruh organisasi memiliki dan menerapkan proses bisnis dan sistem teknologi informasi yang mendukung. Oke, kesimpulan. Apa yang saya pelajari? Yang pertama mungkin saya belajar mengenai banyak hal tentang tata kelola dan audit sistem informasi dari materi yang telah diberikan. Dari mulai apa itu EA dan macam-macam framework yang ada di dalamnya. Yang kedua, yang saya rasakan belajar sendiri dari rumah sangat membosankan dan ada beberapa materi yang saya kurang paham betul. Buat kalian yang merasakan seperti apa yang saya rasakan, semoga pandemi ini cepat berakhir dan aktivitas normal kita semua bisa berjalan seperti dulu lagi. Terima kasih.